Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Faijatus Sabrina dengan NIM 220677 dari program studi Manajemen RA5 semester 3. Untuk video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Pak Muhammad Teguh Setiadi. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita ke materi pembahasannya. Sebelum kita ke presentasinya, adapun materi pembahasannya yaitu satu, struktur pasar, 2, pendapatan nasional, 3, persaingan monopolitis, yang keempat, yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah, kelima, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan yang keenam yaitu yang terakhir, perekonomian terbuka. Untuk materi yang pertama yaitu struktur pasar. Apa itu struktur pasar? Struktur pasar atau market struktur adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar itu terkait jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar, serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar dari pasar. Adapun terdapat jenis-jenis struktur pasar, yaitu yang pertama persaingan sempurna. Banyaknya penjual dan pembeli dengan produk homogen. Persaingan sangat intensif dan perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar. Dan yang kedua itu ada monopoli. Hanya ada satu penjual atau pemasok tunggal yang menguasai pasar tanpa adanya persaingan signifikan. Ketiga yaitu oligopoli. Hanya beberapa perusahaan besar yang mengontrol sebagian besar pasar. Sebagian besar pasar, keputusan satu perusahaan mempengaruhi yang lain dan terjadinya interaksi strategis antara mereka. Yang keempat yaitu monopolistik. Banyaknya penjual dengan produk yang dapat dibedakan, tetapi masih ada beberapa kekuatan pasar karena perbedaan produk. Yang kelima yaitu terakhir oligopoli. Beberapa pembeli mengendalikan pasar dari sisi permintaan, mempengaruhi harga dan kondisi perdagangan. Terdapat juga pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Pasar persaingan sempurna dianggap sebagai struktur pasar yang paling ideal karena menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang dan jasa secara optimal. Untuk selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang mana selain penjual dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa. Harga yang ditawarkan oleh para penjual, pasar persaingan tidak sempurna akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Pasar persaingan tidak sempurna juga seringkali disebut sebagai suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Karena itu, jenis pasar ini dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar. Selanjutnya ini juga ada ciri-ciri persaingan sempurna dan ciri-ciri persaingan tidak sempurnanya. Untuk ciri-ciri yang sempurnanya itu jumlah pembeli dan penjual banyak,
barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Terus fakta produksi bebas bergerak dan adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Ciri-ciri persaingan tidak sempurna yaitu jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Penjual berhak menentukan harga produknya sendiri dan penjual barang akan susah untuk bersaing. Tidak ada produk pengganti dan barang yang dijual sama. Jadi, struktur pasar meliputi beberapa poin penting yang mempengaruhi karakteristik dan kondisi suatu pasar, seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar juga terkait dengan derajat persaingan dalam industri yang dapat mempengaruhi perilaku pasar. Untuk materi selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah sesuatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja atau usaha dan imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi yang dapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, atau laba. Bila setiap individu, keluarga, atau perusahaan mempunyai pendapatan, negara juga memiliki pendapatan yang dikenal dengan istilah pendapatan nasional. Adapun jenis-jenis pendapatan nasional yaitu produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product. Produk domestik bruto atau gross domestic product adalah jumlah dari seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Untuk yang kedua yaitu produk domestik regional bruto atau PDRB. Produk domestik regional bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di daerah selama 1 tahun. Dalam perhitungan PDRB ini juga termasuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di daerah tersebut. Keberadaan perusahaan-perusahaan baik nasional maupun multinasional yang menghasilkan nilai barang atau jasa akhir secara tidak langsung juga akan membawa pengaruh bagi perolehan pendapatan suatu daerah. Untuk yang ketiga yaitu produk nasional neto atau PNN atau net nasional produk. Produk nasional neto atau net nasional produk adalah produksi nasional kotor dikurangi penyusutan barang dengan barang-barang modal. NNP ini sama dengan pendapatan nasional atau PEN atau national income. Untuk yang keempat yaitu pendapatan nasional neto PNN atau net national income. Pendapatan nasional neto atau PNN atau net national income adalah produksi nasional neto yang dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur membentuk harga pasar tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain yang termasuk dalam kategori pajak tidak langsung adalah pajak penjualan PNN, bea cukai masuk, dan cukai. Adapun karakteristik pendapatan nasional, yang pertama nilai akhir, bertujuan untuk menghindari adanya perhitungan berganda atau double counting. Penghitungan berganda terjadi jika suatu barang atau jasa dihitung lebih dari 1 kali dalam perhitungan pendapatan nasional. Misalnya yaitu jika suatu perusahaan memproduksi mobil, maka nilai mobil tersebut hanya dihitung 1 kali, yaitu pada saat mobil tersebut dijual ke konsumen. Nilai bahan baku, tenaga kerja, dan biaya-biaya produksi lainnya tidak dihitung lagi. Untuk yang kedua yaitu nilai pasar, bertujuan untuk memudahkan perbandingan pendapatan nasional antar negara. Nilai pasar merupakan ukuran yang paling
objektif untuk membandingkan nilai barang dan jasa antar negara. Untuk yang ketiga yaitu dalam suatu periode waktu tertentu bertujuan untuk mengetahui perkembangan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Dan yang keempat yaitu berdasarkan wilayah, bertujuan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah. Itu misalnya pendapatan nasional suatu negara dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Jadi, pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat perekonomian suatu negara. Pendapatan nasional yang tinggi menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara sedang berkembang. Sebaliknya, pendapatan nasional yang rendah menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara sedang mengalami kemunduran. Selanjutnya, materi persaingan monopolitis. Pasar persaingan monopolitis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolitis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang berbeda corak atau different produk. Adapun ciri-ciri pasar monopolitis, yaitu yang pertama memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak, kedua diferensiasi produk, ketiga persaingan produsen tidak berdasarkan pada harga, keempat kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar, yang kelima perkembangan teknologi dan inovasi. Adapun fungsi pasar monopolitis itu efisien alokasi sumber daya, 2 inovasi produk, 3 diversifikasi pilihan konsumen, 4 peningkatan kualitas produk, 5 penciptaan lapangan kerja. Juga fakta penyebab pasar monopolitis, yaitu ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli, sumber daya alam yang amat sangat melimpah. Yang ketiga yaitu produk diferensial, dikarenakan produk diferensial yang tidak terlalu tinggi membuat setiap produsen lebih mudah dalam persaingan dan harga. Terdapat kelebihan dan kekurangan persaingan pasar monopolitis. Yang pertama yaitu kelebihannya, banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri. Terus adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen. Terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk. Dan yang terakhir yaitu pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai. Kekurangannya yaitu pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi baik dalam hal harga, kualitas maupun layanan. Dan selanjutnya dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke materi selanjutnya yaitu pasar bebas kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi, pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan produksi dan harganya, serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadikan target penjualan mereka. Adapun dampak positif dan negatif dari kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Pertama itu dampak positif, dapat meningkatkan efisiensi produksi, dapat melindungi industri dalam negeri, dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen. Selanjutnya itu dampak negatif, dapat mengurangi persaingan, dapat menghambat inovasi, dapat merugikan konsumen. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara dampak positif dan negatif
dari kebijakan pasar bebas. Materi selanjutnya, kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintah. Tujuan utama kebijakan fiskal ada bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan krisis ekonomi. Maka dari itu, pemerintah membuat program perencanaan dalam berbagai bentuk agar warga negaranya menjadi sejahtera. Selanjutnya yaitu definisi moneter. Untuk kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar dan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya yaitu menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Perekonomian yang baik sendiri dapat dilihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol. Selanjutnya, fungsi kebijakan moneter yaitu penjaga kestabilan harga, penjaga iklim investasi, meningkatkan neraca, pembayaran penstabilan nilai tukar uang, dan ada juga tujuan kebijakan moneter yaitu kestabilan ekonomi, kesempatan kerja, kestabilan harga, neraca pembayaran internasional. Model pendekatan kebijakan moneter itu selanjutnya model pendekatan kebijakan moneter. Ada dua yaitu kebijakan ekstansif. Kebijakan moneter ekstansif sering disebut kebijakan uang longgar atau easing money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral. Kebijakan kontraktif, kebijakan moneter kontraktif itu adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Jadi, kebijakan moneter adalah upaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Materi yang terakhir yaitu perekonomian terbuka. Ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi, dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan menolong serta mesin atau barang jadi dari luar negeri. Model dan pendekatan ekonomi terbuka. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain yang bisa disebut ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya atau yang disebut impor. Contoh ekonomi terbuka yaitu ekspor dan impor barang, ekspor dan impor jasa, pasar valuta asing atau disebut forex, pengiriman dan pengiriman tenaga kerja asing.
Jadi, ekonomi terbuka melibatkan interaksi ekonomi suatu negara dengan negara-negara lainnya melalui perdagangan internasional, arus modal, dan pertukaran mata uang. Terlibatnya suatu negara dalam ekonomi terbuka membawa berbagai dampak dan tantangan. Perekonomian terbuka merupakan perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau bisa yang disebut ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara lain. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.